Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Syafirullah, salah satu dosen pengampu pada program studi Teknik Informatika Politeknik Negeri Cilacap. Latar belakang pendidikan, saya merupakan lulusan S1 dan S2 Teknik Informatika dengan bidang keahlian ilmu komputer. Saat ini saya aktif mengajar pada program studi Teknik Informatika Politeknik Negeri Cilacap dengan mata kuliah sesuai dengan keahlian saya, salah satunya adalah Sistem Operasi. Sistem Operasi merupakan salah satu mata kuliah penting terutama dalam menunjang lulusan agar menjadi lulusan yang menguasai teknik informatika dengan menghasilkan teknologi informasi yang berkualitas. Mata kuliah ini akan mempelajari berbagai macam hal, terutama terkait bagaimana seluruh komponen di dalam sistem komputer itu bisa bekerja sama satu dengan yang lain sehingga bisa bekerja secara optimal. Dengan mata kuliah ini, mahasiswa akan belajar bagaimana konsep dari sistem komputer. Mahasiswa akan belajar bagaimana sistem operasi memanajemen, baik itu piranti-piranti input, piranti-piranti output, termasuk berbagai data penting di dalam sistem komputer. Dan dengan mempelajari sistem operasi, mahasiswa terutama yang bergerak pada bidang rekayasa perangkat lunak akan mampu menghasilkan berbagai macam aplikasi yang tentunya sesuai dengan platform sistem operasi. Di masa pandemi ini, metode pembelajaran yang saya lakukan yaitu dengan menggunakan Zoom dan juga dengan menerapkan tatap muka dengan memperhatikan media dan juga protokol kesehatan. Harapan kami, lulusan dari program studi Teknik Informatika tidak sekedar menjadi seorang programmer, tidak sekedar menjadi seorang ahli web, desain dan lain sebagainya, tetapi juga mampu menciptakan berbagai macam produk yang bisa bekerja pada berbagai macam platform sistem operasi. Selain itu, alumni program studi Teknik Informatika diharapkan juga dapat mengenali berbagai macam ancaman di dalam sistem operasi dan juga dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada sistem operasi. Sebagai dosen, saya aktif dalam kegiatan Tridharma, baik itu kegiatan penelitian ataupun kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Beberapa kegiatan yang sudah pernah saya laksanakan diantaranya adalah memberikan pelatihan kepada guru-guru sekolah dasar di wilayah Maos terkait pemanfaatan Microsoft Office dan Google Education, memberikan pelatihan pengelolaan sampah pada Bank Sampah Subur Cilacap, membangun sistem informasi akademik pada Sekolah Alam Cilacap, membangun sistem informasi geografis pada Industri Kreatif Cilacap, serta membuat aplikasi augmented reality dalam pengenalan landmark Pantai Widara Payung. Pada tahun 2022 ini, salah satu usulan kegiatan penelitian melalui jalur dosen pemula yang kami kirimkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan judul Implementasi Daya Tarik Pariwisata Cilacap dengan memanfaatkan augmented reality dalam membangun smart city system telah disetujui dan siap untuk dilaksanakan. Selain aktif dalam kegiatan Tridharma, saya tercatat sebagai anggota SPI Politeknik Negeri Cilacap dan membantu kegiatan SPI diantaranya melaksanakan review laporan keuangan Politeknik Negeri Cilacap, melaksanakan review RKAKL Politeknik Negeri Cilacap, melaksanakan review Lakip Politeknik Negeri Cilacap, serta mengaudit kegiatan pengadaan barang pada Politeknik Negeri Cilacap. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut proses pembelajaran yang sudah pernah saya lakukan pada mata kuliah sistem operasi secara luring pada pertemuan penjadwalan prosesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bagaimana kabarnya semua? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Hari ini kita kembali melanjutkan pertemuan kita di mata kuliah sistem operasi ya. Walaupun suasananya mendung, mudah-mudahan semangat kita tetap menyala-nyala. Oke. Mohon izin saya untuk melepaskan masker. Oke. Terakhir kita di pertemuan sebelumnya sudah sampai mana teman-teman terkait penjadwalan? Oke. Baik teman-teman, seperti RPS yang pernah kita bahas di awal perkuliahan, bahwa mata kuliah sistem operasi salah satu tema yang akan dibahas adalah terkait penjadwalan ya. Terkait penjadwalan, dan kita akan sedikit mereview penjadwalan yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Oke. Untuk penjadwalan, kita sudah mengetahui bahwa ada dua jenis penjadwalan, yaitu penjadwalan non-preemptive dan penjadwalan preemptive. Ada yang tahu bedanya apa? Gina mana Gina? Oke, Gina, apa bedanya penjadwalan preemptive dan non-preemptive, Gina? Kalau penjadwalan non-preemptive itu tidak bisa terjeda. Oke. Kalau penjadwalan preemptive bisa terjeda. Oke. Ada berapa jenis penjadwalan non-preemptive yang sudah pernah kita bahas ya? Abdan. Mana Abdan? Penjadwalan apa saja Abdan untuk non-preemptive Abdan? Iya. Udah lupa ya. Jangan lupa dong. Nanti ini kelihatan nggak pernah ngajar gitu ya. Ingat ya, penjadwalan FIFO dan SCF non-preemptive ya. Kemudian yang preemptive ada SCF dan round-robin. Oke. Dan ingat teman-teman, untuk mata kuliah dengan tema penjadwalan, harapannya begitu kita mempelajari penjadwalan sistem operasi, penjadwalan prosesor, kita bisa menjelaskan dan memahami algoritma ya. Algoritma penjadwalan baik yang bersifat preemptive maupun non preemptive ya. Sedikit saya mereview kembali ya. Mudah-mudahan teman-teman tidak lupa ya, bahwa materi penjadwalan harapannya teman-teman nanti bisa menghitung nilai prosesor time ya, yaitu bagaimana prosesor memberikan waktunya untuk mengeksekusi semua proses dalam antrian ya. Berikutnya kita bisa menghitung yang namanya waiting time ya. Bagaimana sebuah proses dalam antrian itu kira-kira butuh waktu berapa lama untuk bisa dieksekusi ya. Seperti itu. Dan mudah-mudahan teman-teman tidak lupa dengan algoritma ini, yaitu algoritma non-preemptive, di mana kalau prosesor sudah memberikan waktu untuk memproses sebuah proses, maka dalam algoritma non-preemptive tidak boleh dijeda, gitu ya. Tidak boleh ada interupsi, ya. Dan yang kedua adalah algoritma yang sifatnya preemptive. Artinya kalau ada proses, kemudian prosesor untuk diperiksa ya, bantu dikoreksi, barangkali ada perhitungan yang keliru, nanti kita bisa membenarkan bersama-sama. Ya. Nah di sini untuk mengerjakan dan memahami algoritma round robin, maka langkah pertama silakan teman-teman urutkan terlebih dahulu proses-proses yang datang sesuai dengan waktu kedatangannya. Ya. Di sini ada 6 buah proses sudah kita urutkan sesuai dengan waktu kedatangan ya. Dan masing-masing proses ini memiliki durasi atau burst time ya, di mana total burst time-nya itu 32 milidetik. Artinya apa? Untuk menyelesaikan proses-proses dalam antrian ini, maka prosesor membutuhkan waktu kurang lebih 32 milidetik untuk memberikan jatah waktu prosesnya ya. Kita mulai teman-teman ya. Langkah pertama, di sini ada proses A yang datang pada saat
T sama dengan 0 dengan berstem sama dengan 5. Ya. Karena datang di T sama dengan 4. Oke. Kemudian ada proses apa lagi? D ya. D dengan berstem 3 di T sama dengan 5. Oke. Sehingga ketika B selesai, maka prosesor akan menganalisa proses mana yang akan dieksekusi, ya. Oke. Ketika proses B selesai, maka di T sama dengan 6, kita analisa apakah melanjutkan proses A ataukah melanjutkan proses B ataukah mengerjakan interupsi yang datang, gitu ya. Maka pada saat T sama dengan 6, kira-kira proses mana yang akan dieksekusi? C ya. Kenapa proses C? Karena C lebih datang dahulu dibandingkan proses yang lain, gitu ya. Kita eksekusi proses C. Oke. C kita eksekusi sesuai dengan nilai kuantum, ya. Kita kerjakan C sebanyak 3 milidetik, ya. Lalu kita analisa kira-kira, ya. Saya ingin tanya, salsabil mana? Salsabil. Oke, salsabil. Ketika proses C selesai, ya, adakah interupsi yang datang? Ada? Yaitu proses ingat antara T sama dengan 6 sampai T sama dengan 9, adakah proses yang datang? Interupsi yang hadir? Yaitu proses F ya. F itu datang di T sama dengan 8 ya. Di T sama dengan 8. Oke. Sehingga pada saat T sama dengan 9, kita analisa, ya, mana proses yang harus dikerjakan. Oke. Kesatria mana kesatria? Kira-kira di T sama dengan 9, prosesor akan memilih proses yang mana, Satria? Ingat, bekerja sesuai dengan waktu kedatangannya. Setelah A, eksekusi B, eksekusi C, selanjutnya E ya. Kita eksekusi E. Oke. E kita eksekusi sebanyak nilai kuantum, ya. Oke. Yaitu 3 milidetik ya. Oke. A, B, C, E, betul ya? A, B, C, E. Nanti silakan kalau ada perhitungan yang kurang tepat, teman-teman boleh menginterupsi ya. Karena ini materi penjadwalan. Silang di T sama dengan 5 dan baru dieksekusi di T sama dengan 12. Waiting time-nya 7. Oke. Sampai sini bisa dipahami teman-teman semuanya? Bisa ya? Oke. Kalau bisa kita lanjutkan. Oke. Setelah proses D selesai, maka pada saat T sama dengan 15, ya. Di sini prosesor akan melanjutkan proses. Lihat, berdasarkan waktu kedatangan, setelah mengerjakan D, maka kita eksekusi proses F ya. Kita eksekusi proses F, ya. Kita lihat di sini, F kita eksekusi sesuai dengan nilai kuantumnya, ya. Oke, kita beri warna supaya memudahkan ya. Oke. Ketika F selesai, ya, prosesor akan menganalisa apakah terdapat interupsi berupa sisa proses sebelumnya, gitu ya. Maka setelah F selesai, proses manakah yang akan dieksekusi? A ya, karena di dalam round robin setelah kuantumnya habis, maka sisa proses kita letakkan di antrian paling belakang, ya. Dan kita analisa sesuai dengan waktu kedatangan. Oke. Kita lihat teman-teman.
Proses A ini ya, kita eksekusi ternyata berstemnya sama dengan 2 ya. Maka kita kerjakan A ya, sebanyak 2 milidetik dan proses A ini selesai. Betul ya? Maka A ini menjadi proses berikutnya setelah D selesai. Kita masukkan dalam tabel analisa. A mulai dikerjakan pada saat T sama dengan 0. Kemudian A berakhir di T sama dengan 20. Oke. Maka turnaround time untuk proses A berapa? 20 ya. 20. Lalu waiting time-nya. Kita analisa. A ini adalah proses yang terbagi menjadi 2 bagian. Maka kita lihat satu persatu. Untuk proses A yang pertama, karena dia datang di T sama dengan 0, langsung dieksekusi, maka waiting time-nya berapa? 0 ya, 0. Silakan yang mau bertanya. Oke, silakan. Oke. Bagaimana cara menentukan efektivitas sebuah algoritma? Oke. Terima kasih Kurnia untuk pertanyaannya. Bagaimana cara menentukan algoritma mana yang paling efektif dan efisien gitu ya. Karena kalau kita berbicara masalah efektivitas, kita tidak bisa lepas dari efisien. Karena prosesor dalam hal ini dia akan memberikan jatah waktu prosesnya. Maka dipastikan semua algoritma pasti efektif gitu ya. Kenapa? Karena semua proses pasti dilayani oleh prosesor. Nah, yang bisa kita lihat adalah mana yang paling efisien. Jadi tentu teman-teman, efisien itu dilihat berdasarkan nilai turnaround time dan nilai waiting time-nya. Mana yang memberikan rata-rata turnaround time paling kecil dan mana yang memberikan rata-rata waiting time paling kecil, maka itu paling efisien. Bisa jadi dengan algoritma round robin ini mungkin lebih efisien dibandingkan algoritma yang lain. Kenapa? Nilai turnaround time-nya paling kecil. Tapi kalau nilai waiting time algoritma yang lain lebih kecil, maka algoritma SJF katakanlah dia bisa menjadi algoritma yang paling efektif dan efisien berdasarkan rata-rata waiting time yang paling kecil, gitu ya. Jadi untuk menentukan, silakan teman-teman analisa, cari nilai turnaround time-nya, cari rata-rata waiting time-nya, dan yang terkecil itulah yang paling efisien, ya. Maka efektivitas dan efisien pasti selalu berjalan sebanding gitu ya, efektivitas dan efisien. Oke. Baik teman-teman semuanya, kita lanjutkan untuk perkuliahan sistem operasi hari ini dengan mengerjakan sebuah evaluasi ya. Dan kita sudah membagi kelompok ke dalam 4 kelompok. Nanti silakan masing-masing kelompok untuk membandingkan ya, seperti soal di depan. Silakan kelompok 1 bandingkan algoritma FIFO dengan SJF non-prime test. Begitu juga dengan kelompok 2. Nanti kelompok 3 dan 4 silakan bandingkan algoritma SJF prime test dengan round robin ya. Lalu silakan diskusi lalu analisa manakah algoritma yang paling efektif dan efisien. Oke? Paham ya teman-teman ya? Paham.
Silakan disampaikan hasil evaluasinya seperti apa? Hasil perhitungan kelompok 1 yang pertama bila dibandingkan dengan algoritma penjadwalan FIFO, maka algoritma penjadwalan SCF relatif lebih efektif dan efisien karena prosesor time yang dibutuhkan untuk mengerjakan setiap proses dalam antrian rata-rata adalah 7,2 milidetik, lebih kecil dibandingkan penjadwalan FIFO. Yang kedua, rata-rata waktu tunggu 3 milidetik juga lebih kecil dibandingkan penjadwalan FIFO. Yang ketiga, prioritas prosesnya adalah kerjakan proses A, kemudian proses B, selanjutnya proses C, lalu proses E, diteruskan proses B, dan terakhir mengerjakan proses D. Oke, terima kasih. Kelompok lain setuju? Setuju ya? Oke, berarti hasil evaluasi untuk kelompok 1 adalah bahwa algoritma SCF non-printf lebih efektif dan efisien dibandingkan algoritma FIFO. Oke. Kelompok 2 mana? Oke. Kelompok 2 kira-kira hasil analisanya sama dengan kelompok 1? Silakan Hasil sampaikan. perhitungan kelompok 2 setuju dengan hasil yang diperoleh kelompok 1, di mana algoritma penjadwalan SCF non-printf lebih efektif dan efisien karena nilai proses time dan rata-rata waktu maksimal proses lebih singkat. Oke, terima kasih ya. Berarti kesimpulannya nilai proses rotetnya dan rata-rata rotetnya lebih singkat. Oke, kemudian kelompok 3 mana? Oke, kelompok 3 ini membandingkan apa? SCF printf sama SCF non-robin. Printf dan non-robin. Silakan disampaikan hasilnya. Hasil perhitungan dari kelompok 3 untuk algoritma penjadwalan SCF printf lebih efektif dan efisien dibandingkan algoritma non-robin karena periode time yang dibutuhkan untuk mengerjakan setiap proses dalam antrian rata-rata adalah 7 milidetik, lebih kecil dibandingkan penjadwalan non-robin. Rata-rata waktu tunggu atau waiting time adalah 3 milidetik, juga lebih kecil dibandingkan penjadwalan non-robin. Prioritas prosesnya adalah proses A, kemudian proses B, kemudian proses C, kemudian proses A kembali, kemudian proses B, kemudian selanjutnya proses D, dan yang terakhir adalah proses C. Oke, begitu. Berarti kesimpulannya algoritma SCF printf lebih efisien dibandingkan non-robin. Terima kasih kelompok 3. Kelompok 4 silakan menanggapi apakah setuju? Kelompok 4 setuju dengan hasil analisa dari kelompok 3. Algoritma penjadwalan SCF printf lebih efektif dan efisien dibandingkan algoritma non-robin karena nilai prosesor time dan rata-rata waktu pengerjaan proses lebih singkat. Jadi setuju ya. Baik teman-teman, akhirnya minimal kita sudah bisa memahami ya bagaimana cara menganalisa mengenai penjadwalan yang paling efektif dan efisien. Oke, sekarang sebelum kita akhiri, saya ingin menyimpulkan kira-kira apa perbedaan antara algoritma printf dengan non-printf? Kira-kira siapa yang akan menjawab? Oke, silakan. Perbedaan dari penjadwalan non-printf dengan printf yaitu: 1. Penjadwalan non-printf ketika proses diberi jatah waktu penggunaan prosesor, maka prosesor tidak dapat diambil alih prosesor lain sampai prosesor tersebut selesai. 2. Penjadwalan printf ketika proses diberi jatah waktu penggunaan proses, maka proses tersebut dapat diambil alih proses lain, sehingga proses tersebut disela sebelum selesai dan harus dilanjutkan menunggu sampai jatah waktu prosesor tiba. Oke. Berarti kesimpulannya kalau yang non-printf tidak boleh jeda dan pastikan proses harus dieksekusi dengan selesai terlebih dahulu. Paham ya? Oke, kemudian pertanyaan berikutnya, kalau kita ingin menilai manakah algoritma yang paling efektif dan efisien, bagaimana cara penilaiannya? Kira-kira ada yang punya pendapat? Kelompok pendapat? Oke, silakan Hani. Algoritma yang menghasilkan rata-rata nilai turnaround time dan rata-rata nilai waiting time rendah. Oke. Berarti yang paling efektif dan efisien adalah kita lihat nilai turnaround time dan waiting time-nya harus paling kecil ya. Sampai sini apakah ada pertanyaan teman-teman? Atau sudah cukup dipahami? Cukup ya. Oke, tolong silakan dipelajari kembali terkait proses penjadwalan karena nanti untuk
dalam proses. Begitu ya teman-teman ya, kita akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih atas partisipasinya, mudah-mudahan bisa dipahami dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.